daring di hari ini. Dan ini adalah pertemuan yang ke-15 dan 16. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teknik identifikasi mikroba yang berasal dari lingkungan. Dalam diskusi kelompok sebentar, kalian akan membahas teknik identifikasi mikroba secara konvensional dan juga teknik identifikasi mikroba secara modern atau biologi molekuler. Pada teknik identifikasi mikroba secara konvensional, kalian akan melakukan isolasi mikroba dan teknik identifikasi. Kemudian kalian akan berdiskusi kelompok dan selanjutnya akan dilakukan post-test pada pertemuan yang terakhir. Topik yang akan kita pelajari pada pertemuan yang terakhir ini adalah tentang teknik identifikasi mikroba yang berasal dari lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menguasai teknik identifikasi mikroba, terutama fenotipik dan genotipik. Teknik identifikasi mikroba yang berasal dari lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teknik identifikasi mikroba secara konvensional yang terdiri dari isolasi mikroba, teknik identifikasi, keunggulan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, teknik identifikasi mikroba secara modern atau biologi molekuler. Kita masuk pada teknik identifikasi mikroba secara konvensional. Pertama, isolasi mikroba. Apa yang dimaksud dengan isolasi? Isolasi merupakan rangkaian proses pemisahan mikroorganisme agar didapatkan kultur yang murni atau isolat. Teknik isolasi mikroba yang digunakan yaitu dengan dilution method. Dilution method adalah pengenceran bertingkat yang terbagi menjadi 3 macam teknik isolasi. 3 macam teknik isolasi tersebut antara lain, yang pertama, strict plate technique, merupakan metode isolasi kualitatif dengan menggunakan mikroorganisme yang diambil atau kulturnya diambil di atas permukaan medium padat dengan menggunakan jarum inokulasi. Kedua, spread plate technique, merupakan teknik isolasi yang dilakukan dengan cara meratakan enceran campuran mikroorganisme di atas permukaan medium padat secara steril. Yang ketiga, pour plate technique, merupakan teknik isolasi yang dilakukan dengan membuat pengenceran secara berturut-turut dengan menggunakan jarum inokulasi dan pipet. Selanjutnya, dicampurkan dengan medium agar dan dibiarkan sampai padat. Teknik identifikasi mikroba. Mengetahui suatu jenis mikroorganisme diperlukan adanya identifikasi. Pada dasarnya, teknik identifikasi bertujuan untuk mengetahui identitas berupa nama spesies dari mikroorganisme, atau dapat berupa spesies bakteri, fungi, kapang, yeast, maupun virus seakurat mungkin. Secara umum, terdapat 2 teknik identifikasi mikroorganisme yang paling utama, yaitu identifikasi berdasarkan karakter fenotip dan berdasarkan karakter genotip. Teknik identifikasi berdasarkan karakter morfologi atau fenotip dikenal sebagai teknik identifikasi konvensional. Identifikasi fenotip mikroorganisme dilakukan dengan cara mengkarakterisasi ciri morfologi secara makroskopik, mikroskopik, fisiologi, dan biokimia. Secara makroskopik dilihat bentuk, warna, pola, kecepatan tumbuh dari koloni. Dan secara mikroskopik
dilihat bentuk, warna, struktur, dan pengecatan gram sel. Dan berdasarkan ciri-ciri fisiologi dan ciri-ciri biokimia. Identifikasi secara fenotipik hanya dapat dilakukan untuk mikroba yang dapat dikulturkan. Bagian yang kedua adalah teknik identifikasi mikroba secara modern atau molekuler. Teknik identifikasi karakter molekuler atau genotip merupakan teknik identifikasi modern. Identifikasi genotip dapat dilakukan untuk mikroba yang dapat maupun tidak dapat dikulturkan. Teknik identifikasi karakter molekuler atau genotip erat kaitannya dengan karakterisasi atau profiling DNA, uji biokimia, dan deteksi dengan molekuler atau PCR. Ada beberapa keunggulan dari teknik identifikasi genotip ini, yaitu yang pertama, cepat, sensitif, dan relatif lebih murah. Kedua, tersedia kit komersial dan terstandar. Ketiga, digunakan untuk bakteri yang tidak dapat dikulturkan maupun yang dapat dikulturkan. Keempat, dapat lebih mudah menelusuri GMO di lapangan. Dan yang terakhir, tingkat diskriminatifnya tinggi, bisa sampai strain. Sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah spesifisitas dan sensitivitas tidak dapat diketahui atau terbatas. Dapat terjadi hasil negatif karena gangguan faktor lingkungan atau biokimia. Tidak dapat membedakan sel yang mati dan yang hidup, serta adanya cemaran asam nukleat di dalam sampel. Dapat terjadi kesalahan diagnosis, baik itu negatif atau positif yang palsu, yang sulit diverifikasi. Postulat Koch tidak terpenuhi. Perubahan dari probe, primer, enzim, atau metode atau bahan-bahan kimia yang digunakan dapat menyebabkan perbedaan hasil. Yang terakhir, hasilnya tergantung pada informasi sistem identifikasi yang sudah tersedia di bank data. Demikian materi terakhir di pertemuan yang terakhir telah selesai, dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di akhir video pembelajaran daring ini, secara pribadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Rektor Unstrad dan juga LP3 Unstrad yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan tim untuk melakukan pembelajaran daring lewat pembuatan video e-learning multimedia. Semoga e-learning multimedia ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan bagi semua akademika Universitas Samratulangi pada umumnya. Di akhir dari video ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.